gas dulu lah. Ais, mantap. Kang Lulu, apa ya? Kalau benarkah sepakatkah kalau kalau Faiz bilang pemerintah Provinsi Banten saat ini gagap dalam bencana? Ya menurut saya emang sepakat Hmm. karena ini jangankan ini corona ini bencana goib loh. Bencana nyata seperti tsunami dan Hmm. lebak aja Hmm. gagap, apalagi bencana goib kayak corona Hmm. gitu kan. Itu ya ini bukan ini berdasarkan bagaimana kita melihat komentar dan pembaca Facebook Banten yang misalnya mereka eh, di Banten ini malah new normal ini membawa bencana, Hmm. bukan berkurang malah makin bertambah Hmm. gitu. Bagaimana dari awal pun seperti tidak ada terjadi apa-apa dalam corona ini di Banten Hmm. ini tidak terjadi apa-apa. Royal masih mendoyot terus ya, itu kan pasar udah bebas apalagi sekarang gitu Hmm. kan. Hmm. Nah disitulah istilahnya saya pikir gini, ada mungkin ada kekurangan dan mungkin kesalahan pemerintah bagaimana seharusnya menjelaskan ke masyarakat. Hmm. Saya yakin Kang Faiz tanya ke masyarakat, mereka tanya apa itu corona, apa itu covid, Hmm. bagaimana mengatasinya, bagaimana mencegah penularan Hmm. gitu kan, Hmm. obat apa saja misalnya untuk menangani misalnya mengantisipasi penyebaran Hmm. covid. Nah itu menurut saya tidak dilakukan dengan maksimal. Dibuktikan misalnya kita di page kita aja update jumlah terkonfirmasi covid itu buka, kalau masyarakat yang pun yang awam yang tidak sekolah mereka apa-apaan FBN itu posting bikin takut-takut warga itu Hmm. wajar biasa. Hmm. Tapi ini orang yang bergelar yang berpendidikan itu FBN jadi momok menakutkan masyarakat, nakut-nakutin saja Hmm. gitu kan. Hmm. Nah itu istilahnya harusnya menjelaskan dulu pemerintah seperti apa gitu Hmm. kan. Nah dan memang akhirnya sekarang tidak ada zona yang hijau di Banten ini. Hmm. Sementara PSBB dilakukan hanya di Tangerang Raya. Hmm. Saya pikir emang Banten itu hanya Tangerang Raya kah? Hmm. Hmm. Cilegon, Serang, Pandeglang, Lebak bagaimana? Hmm. Itu kan. Nah itulah istilahnya. Sementara emang kita bukan hanya katanya saja, karena Hmm. kita sejak sebelum pemerintah melakukan penyemprotan disinfektan ya kita sudah melakukan juga Yes, gitu. siap. Udah. Jadi memang teman-teman tidak terhambat. Yang menarik ini teman-teman, apakah memang kegiatan teman-teman kerelawanan selama pandemi COVID-19 ini berhenti sejenak Kang Lulu, atau memang tetap fight, tetap jalan teman-teman relawan Banten, atau seperti apa Kang Lulu? Ya kita tetap istilahnya kalau pemerintah memutuskan bahwa COVID ini bencana, Hmm. otomatis kita turun. Hmm. Ya kita melakukan penyemprotan juga. Hmm. Bagaimana ke tempat-tempat fasilitas umum, kampung-kampung. Ya kita memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Gitu. Bahkan kita nyemprot bukan hanya dalam kota Serang, di pelosok Pandeglang, di Malimping, di uh, Cilegon kita melakukan penyemprotan juga kepada masyarakat yang memang membutuhkan kita, Yes. itu kan. Meskipun sesen pun tidak ada, istilahnya bantuan dari pemerintah tidak ada, CSR dari manapun tidak ada, alat-alat untuk nyemprot tidak ada gitu, Hmm. bantuan dari pemerintah. Tapi Hmm. kita jalan terus gitu Hmm. kan. Sampai dengan saat ini Kang Lulu ya, Ya alhamdulillah tidak ada. tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya Siap. jelas. Dan teman-teman pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada, ini lagi-lagi yang menarik, tadi sempat ngobrol juga off air bersama Kang Lulu. Ini bahwasannya teman-teman Pokja Relawan Banten ini selalu hadir dimanapun teman-teman membutuhkan, termasuk di tempat-tempat bencana yang memang beberapa kali melanda Provinsi Banten. Kang Lulu, biasanya teman-teman Pokja Relawan Banten ketika terjadi bencana itu lebih dulu ditinggalkan dari pemerintah Kang Lulu. Kalau teman-teman BPBD biasanya cuma 2 minggu ya, atau 1 minggu itu stay di lokasi bencana. Tapi teman-teman relawan Banten itu sampai semuanya selesai, baru akhirnya kembali ke lokasi semula. Dan yang lebih menariknya lagi, ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan, ternyata banyak teman-teman di luar sana yang justru mempercayai Pokja Relawan Banten untuk memberikan donasi ketimbang ke pemerintah itu sendiri. Kenapa Kang Lulu? Ya mungkin gini, kita oke lah, relawan kita bisa dikatakan emang bukan akademisi atau ahli teori, tapi kita memang sebutnya praktisi, memang berdasarkan pengalaman yang memang bukan setahun 2 tahun gitu kan. Bagaimana kita selalu Pokja Relawan Banten ini belajar dari setiap kejadian. Nah, seperti misalnya bagaimana
di tsunami kita membuat pusat informasi bencana, itu kita masih kurang. Nah, kita perbaiki di dalam banjir bandang Lebak. Seluruh kita informasi kita memiliki, entah itu bagaimana titik mana saja yang butuh seragam, titik mana yang perlu makan, sampai kita misalnya titik mana yang bisa dilalui oleh manusia, kendaraan bermotor, oleh mobil atau alat berat, titik mana yang putus, kita semua ada. Nah, itu sampai istilahnya kita juga sempat tidak percaya bagaimana merekanya 5 tim dokter gitu yang mereka silih berganti dari Jogja, Semarang, Depok, mereka datang ke posko kita minta pendampingan untuk melakukan pendampingan kesehatan atau menyalurkan bantuan sembako dan yang lainnya gitu. Nah, masyarakatnya istilahnya saya juga istilahnya mungkin dari teman-teman relawan ini yang konsen terhadap istilahnya perbaikan setiap waktu melihat kejadian sebelumnya gitu. Terus kita misalnya evaluasi itu yang membuat rekan-rekan memang selalu bertahan dan melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Siap. Ini tentunya tamparan Kang Lulu, tamparan keras untuk pemerintah Provinsi Banten atau 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Ketika teman-teman dari luar Provinsi Banten datang ke lokasi bencana, ini justru lebih percaya dengan teman-teman relawan Banten ketimbang pemerintah Provinsi Banten. Nah, memang istilahnya unik juga saya longsor Lebak ini ternyata anggota Pokja relawan bukan hanya orang Banten. Jawa ada, Belitung ada, semua kumpul. Mereka istilahnya masuk dalam Pokja relawan Banten. Nah, itu ada misalnya ada orang biasa literasi, istilahnya trauma healing atau bisa misalnya cuma nyangkul ataupun itu ada. Dan istilahnya ya kita bukan mengharapkan pemerintah belajar dari kita, enggak gitu. Harusnya ya cuma supaya istilahnya pemerintah lebih baik melakukan yang memang mempunyai segala keperluannya untuk melakukan pertolongan kepada warga. Harusnya mereka lebih terdepan dan lebih istilahnya informatif. Buktinya sampai sekarang pun bencana tsunami, bencana Lebak, tidak ada pusat informasi yang gampang diserap oleh berbagai macam kalangan orang yang donatur ataupun relawan di Indonesia ini. Nah, logikanya relawan kami yang kecil tidak mungkin lah dari berbagai macam tim kedokteran datang ke posko kita untuk minta pendampingan. Nah, sampai istilahnya lembaga-lembaga lain pun, misalnya lembaga-lembaga konsultan atau sekolah yang mana mereka ke posko kita. Yes. Gitu. Siap. Jangan sampai justru pemerintah Provinsi Banten gagap dalam hal bencana, teman-teman ya. Karena ketika terjadi sebuah bencana, dan ini tidak kita inginkan bersama tentu Kang Lul, ketika terjadi sebuah bencana, masyarakat butuh satu informasi yang jelas, satu pintu Kang Lul. Karena kalau kita melihat belakangan dari beberapa kejadian yang menimpa Provinsi Banten, justru informasinya tidak satu pintu Kang Lul ya, dari banyak pintu, dan itu membuat bingung masyarakat justru. Ya, itu. Makanya kita harapkan ke depan istilahnya pemerintah ini mempunyai informasi yang istilahnya akurat lah mengenai kejadian di mana, posko di mana. Nah, bagaimana menyalurkan istilahnya sembako, mana yang belum, mana yang sudah. Jadi tidak terjadi tumpang tindih, tidak jadi ada oknum-oknum yang melakukan penumpukan logistik di rumahnya masing-masing. Itu sampai sekarang masih terjadi. Entah itu di Pandeglang dan Lebak masih ada selalu terjadi seperti itu. Nah, isinya ya mungkin karena kami memang istilahnya dianggap pemerintah kecil, tidak apa-apanya, tidak didapatkan apapun. Ya, dan perlu waspada bahwa istilahnya ini pemerintah belum melakukan bagaimana sosialisasi mitigasi bencana kepada warga terdampak. Menurut saya istilahnya saya belum melihat hal itu. Karena Banten ini bagian salah satu ring of fire gitu kan. Fire. Sudahkah bagaimana pemerintah melakukan mitigasi pembelajaran mitigasi bencana kepada masyarakat? Bukan arti kata misalnya organisasi, OKP atau yang lainnya yang diberi pembekalan, tapi masyarakat yang rentan terkena bencana, entah gempa, entah ombak pasang atau tsunami atau yang lainnya itu. Siap. Itu yang harusnya pemerintah juga melakukan terus istilahnya mitigasi bencana kepada masyarakat. Karena memang berbicara teman-teman relawan yang ada di Provinsi Banten, tentu powernya tidak sekuat teman-teman yang saat ini duduk nyaman di kursi yang empuk ya Kang Lulu ya. Ya memang, tapi ada agak perubahan bagaimana kemarin waktu bencana Lebak, Ketua DPRD Banten dia menyalurkan sumbangan bantuan Bapak Andra Soni ya? Melalui relawan kita.
Dan juga ya rencananya mudah-mudahan Hmm. rencananya Pak Andra Sony ini dia ingin belajar bagaimana relawan mendirikan rumah singgah pasien miskin. Yes. Mudah-mudahan niatan dia ya dilaksanakan gitu. Yes. Terima kasih banyak Kang Lulu sudah hadir di podcast sultantv.co di program Relawan Insight, dan teman-teman setiap minggunya tentunya Faiz akan menghadirkan relawan-relawan yang ada di Provinsi Banten dari berbagai macam background dan juga latar belakang. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga tayangan ini menambah informasi, menambah wawasan ya, dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Kang Lulu, terima kasih banyak. Kita ketemu di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.